Baik. Oke, teman-teman, eh, thank you banget yang udah hadir seperti biasa ya hari Senin kita akan mulai training session. Jadi setiap setiap hari Senin itu kita akan mulai seperti biasa training session ini dengan tujuan apa? Self developmentnya buat tutor-tutor. Jadi apakah ada yang bisa kita bantu atau apakah ada yang bisa kita perbaiki atau tips-tips apa yang akan kita sharingkan di setiap hari Senin untuk self development dan eh, cara pengajaran lebih baik lagi. Nah, hari ini spesial banget karena training ini sebenarnya bukan ini, tapi kemarin itu karena kebutuhannya mendesak, jadi kita ada training di materi ini. Jadi di materi ini akan diisi oleh ISM dan mungkin nanti tutor juga akan mendapat materi-materi dari ISM langsung. Jadi materi soal apa? Materi soal yang tutor belum tahu soal gimana sih eh, apa itu namanya caranya menggunakan bahasa persuasif agar murid-murid itu tertarik di next level. Nah, nanti semuanya akan dijelaskan tuh sama ESM dari sudut pandangnya ESM gimana, terus habis itu diberi tips and triknya dan nanti banyak hal. Jujur aku juga belum dikasih tahu materinya, tapi pasti hari ini akan keren banget. Oke, dan di sini dari tim ISM itu ada Om Leonard, nah ini head ISMCS, terus ada Kak Sinta. Nah, jadi mungkin gitu. Oke, langsung aja nanti kita akan mulai ya. Nih, langsung ke Om Leo atau Kak Sinta nih. Silahkan. Ya, start dari aku dulu ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih udah hadir di webinar hari ini. Ya, meskipun banyak yang sibuk, tapi udah meluangkan waktunya buat melihat presentasi dari ISM. Jadi, perkenalkan, ya mungkin ada yang belum kenal, nama aku Leonard. Aku dari Head dari CS dan ISM. ISM itu apa? Mungkin dari kalian udah tahu, ada mungkin siapa tahu yang baru belum tahu. ISM itu adalah Internal Sales Manager. Jadi di LX, kita nyebutnya LX ya. LX itu maksudnya learning experience. Kita punya tiga departemen. Yang pertama teaching, kedua customer support, dan yang ketiga itu adalah ISM, Internal Sales Manager. Nah, semua itu dia menjadi satu. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang unlocking success, soft selling secret for a tutor. Sebenarnya ini kita bukan ngajarin ya, bukan ngasih tahu tentang gimana caranya buat anak ini bisa terpanjang. Karena namanya sales ini kuncinya adalah masing-masing. Masing-masing punya strategi masing-masing. Di sini kita cuma nambahkan tips dari kalian. Mungkin kalian udah nyoba, udah pernah pakai, atau mungkin kalian sering. Mungkin ada yang belum, mungkin ada yang baru tahu, ada yang setengah-setengah. Jadi ini kita sharing aja dari sisi kita, apa yang kita lihat dari behavior behavior dari siswa, dari orang tuanya dan siswanya. Itu yang kita lihat dan kita analisa selama ini. Kayak gitu. Jadi ini juga ada bantuan dari sales kita ngelihat gimana caranya sih buat anak ini semakin tertarik, semakin mau lagi buat melanjutkan kelas. Eh, oke. Mungkin aku share. Oh, belum share screen. Sorry. Oke. Nah, sorry belum share screen. Um, oke, pertama mungkin masih banyak yang belum paham ya tentang gimana sih struktur kita ini. Gimana sih kita dapat klien sampai dia masuk ke dalam kelas, sampai dia perpanjang kelas, sampai dia graduations. Jadi prosesnya lumayan panjang. Jadi prosesnya pertama mereka daftar di form kita, lalu mereka nanti masuk ke MK, maksudnya master class atau trial class, nanti mereka beli, lalu mereka nanti beli untuk pertama kalinya, lalu mereka akan melanjutkan lagi yang namanya prolongations. Nah, prolongations ini ibaratnya dari tingkatan terakhir dari paymentnya. Nah, itu kita bagi jadi tiga. Ada yang namanya same course, ada yang namanya graduations. Bedanya apa? Jadi same course itu bedanya adalah siswa yang perpanjang masih dengan di satu course yang sama. Kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman
ada siswanya yang beli 8 minggu, 16 minggu, dia lanjut lagi itu kelasnya. Kita nyebutnya same course. Nah, same course dibagi dua lagi karena ada memang perbedaan. Jadi habis dari beli pertama itu kita nyebutnya first payment, primary sales, lanjut kita ke secondary, terus ke repeat, nanti ke graduation. Gitu. Jadi semua payment yang terjadi di pertemuan 30 sampai 32 itu kita nyebutnya graduation. Sedangkan same course adalah semua payment yang terjadi dari pertemuan 1 sampai 29 dan dia nggak pindah course. Nah, itu perbedaannya. Nah, roadmap kita gimana? Jadi kita punya berapa? Kita punya 6 kurs. Sebenarnya 7 kurs sebenarnya ya. Tapi dalam kondisi tertentu. Kita masih ada banyak kurs yang memang kita belum launch di algoritmik. Nah, yang pertama coding night untuk usia 5 sampai 7 tahun. Mungkin semuanya udah paham ya, tapi biar aku jelaskan aja alurnya itu gimana. Selanjutnya, sorry ini ketutupan. Yang kedua adalah digital literasi untuk siswa 7 tahun. Yang ketiga itu adalah visual programming. Nah, di sini kita lebih menyarankan usia mereka. Kita menyesuaikan dengan usia mereka. Karena itu patokan yang paling mudah buat kita bisa apa ibaratnya assign anaknya ke grup itu. Dan ini kita pakai nggak cuma di Indonesia ya, kita pakai di tempat yang lain berdasarkan usia. Nah, selanjutnya setelah dari literasi mereka bakal masuk visual programming atau graphic design. Nah, paling umum adalah visual programming karena ini adalah kurs share share-nya paling besar di algoritmik buat kursnya visual programming. Terus setelah itu dari visual programming atau graphic design mereka bisa ke Roblox. Setelah itu ke Python Start tahun pertama, tahun kedua, lalu ke Python Pro 1 2. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman mungkin yang udah pernah graduations dari kalian udah tahu ya apa aja kurs selanjutnya untuk mereka. Nah, di sini kita sekarang mau coba untuk menyesuaikan mereka dengan usianya mereka. Kayak gitu. Jadi kalau memang usianya nggak cukupin, nah lebih baik jangan ditawarkan. Karena berdasarkan hasilnya kita udah lihat selama ini analisanya, memang kalau usianya itu nggak nyampe, mereka cenderung buat susah mengerti dalam pelajarannya. Kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa diingat ya ke depannya, ya. Bisa bukan diingat, dipahamin ya. Seperti itu. Jadi dari coding night masuk ke digital literasi, lalu bisa visual programming, bisa graphic design, lalu mereka masuk ke Roblox, Python Start 1 2, Python Pro 1 2. Habis Python Pro sebenarnya masih ada lagi, tapi memang belum kita launch dan belum ada sejauh ini baru 1 orang. Gitu. Nah, skemanya kayak gini ya. Tadi hampir sama ya, tapi di sini aku buat em, kayak gini. Jadi kita punya beberapa aturan. Kenapa kita nggak nyarankan semua siswa yang visual programming itu kita kasih opsi. Kenapa nggak kita kasih game design? Kenapa nggak kita kasih Python? Nah, karena rata-rata usia di visual programming itu paling banyak adalah usia 8 sampai 10 tahun. Dan untuk Python minimal itu 12 tahun. Dan kita ngelihat bahwa usia di antara 8 sampai 11 tahun mereka cenderung buat susah memahami itu Python. Karena emang aku lihat basicnya beda. Mungkin teman-teman pada lebih paham ya daripada aku ya. Tapi itu berdasarkan komplain, berdasarkan analisa kita, memang kurang worth it buat mereka untuk ke Python. Nah, em, jadi ke depannya kalau teman-teman ngelihat bahwa siswanya itu lulus dari visual programming, itu bisa kita sarapnya ke game design terlebih dahulu, lalu ke Python. Nah, tujuannya kita karena kita ingin membangun kurs yang terus continue berjalan terus. Kita nggak mau anak ini berhenti satu pelajaran lalu selesai itu karena kita sistemnya continue. Kita bertingkat, kita susun kurs kita sebisa mungkin itu sistemnya berkelanjutan kayak gini. Em, Mungkin juga ada beberapa permasalahan yang aku lihat di graduations ya. Dalam artian opsinya yang kita berikan ke orang tuanya sih di situ. Nah, mungkin nanti lebih jelasnya kenapa sih kita nggak nawarkan banyak opsi ke orang tuanya. Ya mungkin nanti bakal dijelaskan lagi sama si Sinta. Tapi sepil aja karena kita ngelihat bahwa semakin banyak kita ngasih opsi, semakin lama gap untuk orang tua untuk memilih dan cenderung mereka bakal nggak balas pesan kita lebih lanjut lagi.
Nah, kayak gitu. Jadi kedepannya kalau memang udah selesai VP, tolong ditawarkan dulu game design seperti itu. Terus selesai digital literasi itu bisa untuk coding night kita juga nggak rekomendasi buat anaknya buat lanjut ke visual programming langsung gitu karena emang materinya satu yang susah dan emang anaknya juga kebanyakan belum bisa baca mungkin tertentu aja gitu. Jadi sarannya dari coding night kita literasi baru kita punya opsi di situ dan rekomendasi dari visual programming dan sama visual programming juga sebenarnya ada opsi ke graphic design tapi kita lebih condong ke game design karena visual programming ini adalah coding. Nah, jadi lanjutannya biasanya adalah coding course ke game design. Nah, dari sini juga aku kemarin ada masuk di dua kelas. Kelasnya juga kelasnya menarik ya, lihat. Tapi ada beberapa kalimat yang menurut aku di situ agak bukan agak tapi apa ya, lebih baik dihindarin, lebih baik dihindarin kata-kata tersebut. Itu jatuhnya kayak ya kasih psikologi aja, efek efek psikologi ke anaknya. Mindsetnya jadinya kebentuk bahwa hari itu udah kelas terakhir. Jadi ada beberapa kulihat yang nyebut kita bakal kelas terakhir, kita bakal kelulusan. Nah, di sini aku nyarankan buat hindarin kata-kata ini karena ini mindsetnya kebentuk bahwa kelulusan atau kelas terakhir ini adalah ya nggak ada ya bisa ada opsi buat nggak lanjut lagi. Nah, makanya kita buat yang namanya sistem kenaikan kelas karena kita coba buat kayak formal education. Efeknya ini apa? Jadi kita mau memang sistemnya berkelanjutan seperti itu. Em, Mungkin setelah ini akan dijelaskan nih lebih detailnya lagi tentang soft selling. Dari aku cuma mau jelaskan secara gambaran umumnya aja sih kita tentang tentang prolongation itu sendiri dan alurnya itu gimana sih seperti itu. Nah, untuk soft sellingnya nanti bakal dibawa oleh Sinta. Mungkin Sinta bisa buat ngelanjutin lagi. Oke, thank you kali atas kesempatannya dan selamat malam untuk kakak-kakak tutor sekalian ya. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, namaku Sinta, aku dari ISM Graduation. Nah, sebentar coba izin share screen terlebih dahulu. Wait, oke. Sebentar. Oke, share screen udah aman ya Kak ya. Nah, jadi aku cuma pengen jelasin sedikit saja gitu lanjutan dari materi yang tadi. Nah, sebelumnya apa sih soft selling itu? Jadi soft selling itu lebih ke pendekatan dalam penjualan, tapi sifatnya tuh kayak lebih santai, lebih persuasif kayak gitu dan tentunya berfokus pada kayak pembangunan hubungan dengan orang tua dan siswa gitu daripada kayak menunjukkan taktik penjualan yang terlalu agresif gitu atau hard sell seperti itu ya. Tapi tolong diingat juga untuk tutor sih sebenarnya tidak diperkenankan untuk menjual secara hard sell karena itu juga tugasnya ISM. Tapi kita lebih fokus tujuannya di sini tuh untuk menciptakan ikatan emosional dengan orang tua siswa dan tentunya membangun kepercayaan dan membuat mereka tuh merasa nyaman tanpa ada tekanan kayak gitu. Jadi untuk soft selling itu tujuannya seperti itu. Jadi kita nggak ada tekanan ke orang tua kayak harus beli ini, beli paket ini kayak gitu. Jadi lebih ke soft aja seperti itu. Lalu nah, di sini aku catat beberapa poin ya, karena soft selling ini sebenarnya kita harus menciptakan kesan itu dari awal banget, dari awal pertemuan atau mungkin dari awal pembelajaran. Jadi poin yang pertama itu ada quality dan preparation gitu ya. Kalau quality ini pasti tentunya kakak-kakak udah paham gitu ya semuanya. Jadi banyak quality dan preparation ini. Salah satunya itu tutor tentunya harus mempersiapkan dengan baik Halo, Sinta. ya. Itu masih loading. Share Oh screen-nya wait, loading. Coba di keluar dulu masuk. loading. Oh wait. Kalau ini?
good. Oke, oke. Ya, mohon maaf. Nah, jadi aku ulang lagi. Aku ada catat beberapa poin di sini gitu ya. Tapi tentunya juga dari sini mungkin kakak-kakak udah paham gitu. Jadi yang pertama itu ada quality dan preparation. Nah, jadi untuk soft selling ini kita ya, kita start dari awal banget gitu ya. Kita harus memberikan kesan yang baik tentunya ke orang tua. Nah, di sini ada yang namanya quality dan preparation. Nah, dari quality ini sih banyak kayak dari seperti kamera itu juga mempertahankan supaya kita tahu gitu bisa komunikasi secara langsung dengan siswanya itu kita harus on kamera seperti itu. Lalu ada juga latar belakang pada saat pengajaran mulai dari ya belakang kita ini kayak background kita itu harus algoritmik dan juga segala macam mungkin tampilannya bisa rapih seperti itu. Lalu juga ada lagi kualitas audio, pakaian dan semua juga itu juga materi tentunya itu juga harus disiapkan pada saat sebelum kelas seperti itu. Jadi kita harus prepare, kualitinya juga sudah harus bagus mulai dari kamera dan segala macam. Itu tentunya kakak-kakak juga sudah menyiapkan gitu ya. Lalu selanjutnya ini ada greetings dan communication. Seperti yang sudah aku sampaikan tadi, kita menciptakan kesan yang bagus itu dari awal. Gitu. Jadi kalau pada saat kelas dimulai, tentunya mulai kelas itu harus dengan happy gitu ya. Mulai kelas itu dengan happy, kayak sambutan, komunikasi, kayak mungkin, halo gimana kabarnya hari ini? Hari ini udah ngapain aja? Kayak gitu. Jadi ada apa ya tidak kaku dalam pengajaran gitu. Dan tentunya dalam ini juga akan menimbulkan rasa akrab gitu dari siswa ke dari tutor itu juga akan menimbulkan rasa akrab. Jadi nanti tentunya anak-anak itu setiap pembelajaran itu akan excited gitu setiap minggunya itu akan menunggu kelasnya. Beda kalau misalnya nanti tutornya tuh udah terlalu kaku kayak udah sekarang hari ini kita belajar ini A, B, C segala macam gitu ya. Jadi kita buat kelasnya itu santai, jadi anak juga akan excited dalam kelasnya. Gitu. Lalu untuk selanjutnya ini ada skill dan profesional. Nah, ini ya tutor juga harus mengetahui dan juga menguasai materi yang sedang diajar gitu. Jadi dan juga harus profesional dalam mengajar. Karena kalau tutor nggak paham tentang materinya kan juga bingung ya siswanya itu nanti kita belajar apa atau mungkin tutornya itu terlalu baca skrip tanpa ada komunikasi dengan anak kayak gitu, tanpa ada dialog atau mungkin kita fokus kayak baca materinya aja kayak gitu kan itu menurut kalau dari aku sendiri juga kurang gitu. Jadi pentingnya untuk memahami materi supaya si anak juga nggak bosan, kita jelaskan itu aja jadi itu tadi perlunya untuk tutor itu memahami materinya itu dengan baik seperti itu. Lalu em, untuk selanjutnya ini ada time dan manage. Nah, maksudnya tutor itu harus memahami atau mengetahui materi yang sedang berlangsung dan bisa diselesaikan berapa lama dan manage kelas dengan baik gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam pembelajaran itu selesai dalam waktu 90 menit, yaitu usahakan tetap 90 menit gitu ya. Jangan sampai mungkin kurang atau mungkin lebih cepat daripada itu karena jujur dari aku sendiri juga sudah pernah dapat beberapa komplain yang seperti itu gitu. Jadi terkait dengan manage waktunya itu bisa dimaksimalkan kembali seperti itu. Jadi jangan buat kelas itu jadi lebih singkat kayak gitu. Lalu selanjutnya itu ada appreciate dan make them proud gitu. Jadi tentunya dalam setiap kelas itu pasti ada project yang sudah dibuat sama anak gitu ya. Kita puji dari situ kita menghargai anak juga. Wah, kamu hebat nih, kamu sudah buat ini, kamu sudah buat ini pembelajaran ini juga sudah dibuat. Jadi mereka itu akan bangga sama hasil yang mereka buat kayak gitu dan tentunya perlu juga untuk menunjukkan project ke orang tua kayak gitu. Jadi supaya orang tua tuh tahu progres anaknya itu seperti apa, di kelas itu udah belajar apa kayak gitu. Karena kan tutor ya yang lebih tahu terkait dengan hal itu. Jadi perlunya itu supaya apa ya mungkin setiap kelas bisa di-share nanti hari ini anak-anak belajar apa atau nanti proyeknya itu seperti apa yang dikerjakan. Nah, pada saat itu juga usahakan selalu memuji anak pada saat itu ya, memuji anak atau menghargai karya yang mereka buat. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada feedback sama next project.
Nah, tentunya kan setiap anak tentunya memiliki bakat dan keahlian masing-masing gitu ya. Jadi tentunya berikan sedikit saran dan masukan kalau memang diperlukan. Jadi mungkin anaknya itu mungkin kurang ini untuk proyek yang ini kurang seperti ini dan juga nanti diberikan gambaran untuk next projectnya itu seperti apa. Jadi nanti itu si anak itu udah paham. Oh, nanti kita bikin ini ya. Oh, nanti kita belajar ini ya kayak gitu. Jadi tutor juga bisa memberikan feedback dan juga bisa memberikan project yang akan dikerjakan kayak gitu. Jadi ajak anak untuk berdiskusi mengenai next project gitu. Jadi setelah belajar ini, nanti kita belajar mengenai hal lain atau mungkin belajar mengenai project lain seperti itu. Lalu selanjutnya sebentar. Oke. Ya. Nah, untuk yang ini, what must we do and don't do at final lesson ya. Jadi yang pertama itu next course. Ya, seperti yang sudah Kak Liu jelaskan tadi, jadi tidak disarankan untuk anak memilih lesson yang lebih sulit dan tidak sesuai alur yang disarankan kayak gitu. Nah, karena sudah beberapa kali aku juga mendapati case yang seperti itu. Jadi mungkin dari anak CK direkomendasikan ke VP atau VP langsung ke Python seperti itu. Sebenarnya itu tidak disarankan. Karena apa ya dari umur juga nanti mereka akan merasa kesulitan atau mungkin usianya tidak cukup kayak gitu. Jadi dikhawatirkannya kalau misalnya mereka melanjutkan pembelajaran yang tidak sesuai itu nanti mereka akan cepat bosan atau mungkin kesulitan dan akhirnya bisa jadi juga tidak memperpanjang kelasnya seperti itu. Jadi untuk example-nya atau contohnya itu mungkin nanti bisa ditampilkan project yang diperoleh saat belajar next levelnya. Jadi tutor juga bisa menjelaskan contoh dari CK bisa diarahkan ke digital literacy gitu ya. Jadi pada saat itu tutor bisa sedikit menjelaskan, oh kita nanti digital literacy belajar A, B, C, dan segala macam gitu ya. Nah detailnya itu nanti sarankan anak tentunya untuk melanjutkan ke pembelajaran sesuai dengan alur seperti itu ya. Tapi jelaskan itu secara singkat. Oh, usia si anak ini udah misalnya 7 tahun cocok untuk di digital literasi. Nah, ini cocok karena nanti Ananda itu belajar komputer atau mungkin belajar membuat gambar seperti itu. Jadi, usahakan tetap menjelaskan materinya gitu ya, meskipun secara detail atau mungkin diajak saja karena juga ada juga beberapa tutor yang sudah melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi pada saat kenaikan kelas itu tutor merekomendasikan oh ini anak cocok ke materi yang ini Bunda dan itu dari orang tuanya juga oke gitu dan orang tua kan tentunya lebih percaya ke tutor gitu ya daripada ke kayak ASM gitu. Jadi lebih baik memang disarankan saja terkait dengan materi selanjutnya. Lalu yang terakhir sebentar. Wait. Wait, kok enggak. Hmm, sebentar. Yang terakhir. Iya, yang terakhir muncul. Iya, sebentar. Nah, iya, yang ini ya. Nah, jadi yang terakhir itu adalah tips and tricks soft sellingnya. BTW layarnya masih kelihatan kan ya? Takut gak ini lagi. Oke. Nah, untuk tips and triknya sih cuma ada 3. Kalau dari aku ya, yang pertama itu ada motivation. Nah, untuk motivation ini perlunya itu kita melakukan pengenalan itu dari pertemuan ke-30 atau mungkin dari sebelumnya. Jadi anak-anak itu ada udah ada keinginan gitu. Jadi karakter anak itu juga terbentuk untuk next course-nya. Kebalik. Sebentar. Wait. Present window. Hmm, wait. Oke, sebentar. Oke, aman ya? Udah aman belum? Oke, aman.
Iya, jadi untuk yang terakhir ini ada tiga kalau dari aku. Jadi yang pertama itu ada motivation. Jadi kita harus membentuk karakter anak atau mungkin udah pengenalan itu dari pertemuan ke 30 atau mungkin sebelumnya gitu ya. Jadi anak itu udah tahu nanti setelah kelas ini selesai itu belajar apa. Contoh dari CK, nanti kamu belajar ini di materi selanjutnya atau mungkin di digital literasi itu belajar menggambar atau mungkin belajar terkait dengan komputer seperti itu. Jadi sebelum pertemuan terakhir itu anak udah ada gambaran dan juga orang tua juga ada gambaran seperti itu. Untuk time atau waktunya itu tentunya mungkin setiap sesi atau mungkin atau kelas itu akan selesai di pertemuan 30, 31 dan seterusnya. Itu nanti selalu ingatkan anaknya gitu. Jadi ini kalau kelas minggu depan kamu kira-kira ikut atau enggak kayak gitu. Mungkin kelas minggu depan akan dimulai, kamu akan lanjut atau enggak seperti itu. Jadi tentunya harus ada gambaran gitu ya, gambaran terkait dengan materi next course-nya gitu. Jadi tentunya dijelaskan secara detail dan juga manage waktu bagi orang tua dan juga anak supaya mereka itu atau mungkin materinya tuh lebih mudah dipahamin kayak gitu. Kan tuh mungkin dari orang tua dan juga anak penjelasan materinya tidak paham ya kalau dijelaskan secara full gitu. Jadi kita berikan poin-poinnya aja. Kita beri poin-poinnya aja seperti itu. Lalu untuk tellingnya tentunya di terakhir itu berikan gambaran dari project next course. Nah, jadi nanti pada saat kelas itu bisa ditunjukkan tuh projectnya tuh apa aja kayak gitu ya. Jadi nanti misalnya di Roblox Studio misalnya nanti anak lanjut ke Roblox saya tunjukkan projectnya itu seperti ini. Nanti kamu akan belajar mengenai script dan juga segala macam kayak gitu. Jadi untuk di pertemuan akhir itu lebih fokus ngobrol gitu ya. Dan beberapa tutor juga sudah ada yang seperti ini. Jadi di pertemuan akhir itu lebih fokus ngobrol, lebih fokus ke ngobrol dan akhirnya paham, oh siswa ini ada kemungkinan lanjut ke VP misalnya atau mungkin ada kemungkinan lanjut ke graphic design dan dari situ pun apa ya dari ISM tuh sangat terbantu terkait dengan hal itu. Jadi kita merekomendasikannya juga enak gitu ya. Jadi kita gak kasih dua pilihan gitu. Misalnya dari VP ada graphic design dan juga game design gitu. Kita kan pastinya bingung ya. Kita pastinya bingung. Jadi akankah lebih baik kalau tutor tuh menyarankan gitu. Mungkin bisa dikasih catatan di BO-nya atau mungkin bisa dikirimkan langsung gitu untuk setiap siswa grup itu lanjut kemana kayak gitu. Jadi kita follow up orang tuanya tuh jadi lebih mudah seperti itu. Sales atau penjualan itu memang tanggung jawab ISM gitu ya. Tapi skill persuasif ke orang tua itu hanya bisa dilakukan oleh tutor tentunya. Dan ini juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan retention kita untuk kelas next kelasnya gitu. Oke, dari aku itu saja sih sebentar. Kak, untuk anak yang selesai CK umur 7 atau 8 tahun dari segi komputer, literasi, dan logika sudah mumpuni. Apakah boleh disarankan ke VP dengan catatan kalau bisa ambil privat gitu? Kalau menurut aku sih bisa ya, Kak Hikmah ya. Nah, untuk catatan kayak gitu tuh untuk anak yang memang kemampuannya sudah sangat mumpuni bisa langsung melanjutkan ke visual programming. Nah, tapi kan yang lebih tahu kan tentunya Kak Hikmah gitu ya terkait dengan anak di kelas itu seperti apa kayak gitu. Jadi mungkin nanti bisa dicoba kelasnya terlebih dahulu apakah anak bisa mengikuti baru kalau bisa mengikuti nanti kita ngobrol lagi lanjutannya dengan orang tua gitu Kak Hikmah. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Siapa nih yang mau nanya nih? Ini ada pertanyaan Kak. Kalau grup untuk sesi graduation rekomendasi baiknya secara private juga Kak? Atau pas graduation keseluruhan? Mas, Hmm, kalau
pas kelas terakhir itu baiknya direkomendasikan secara privat boleh, keseluruhan juga boleh kayak gitu ya. Jadi senyamannya kakak dengan orang tua aja kayak gitu. Tapi biasanya sih kalau kalau saran aku yaitu secara privat gitu. Jadi sambil memberikan feedback ke orang tuanya hasil pembelajaran sebelumnya itu seperti apa, anak itu seperti apa, anaknya itu seperti apa. Jadi nanti bisa diarahkan pelan-pelan ke next course-nya gitu, Kak. Kak, bagaimana kalau ada parents yang Oke, iya pastinya beberapa ada orang tua yang merasa kayak gitu ya Kak ya. Tapi kita tentunya harus kasih pengertian ke orang tuanya gitu. Karena kasih pengertian aja kita tekankan Bunda atau Bapak gitu ya. Untuk usia Ananda ini belum cukup disarankan ke visual programming. Takutnya kalau nanti Ananda kita paksakan ke kelas visual programming akan kesulitan dan tentunya nanti Ananda akan menjadi bosan seperti itu. Alangkah lebih baik kita dicoba dulu untuk kelas digital literasi supaya memantapkan Ananda terkait dengan skill pengetikannya, terkait dengan skill gambarnya, atau mungkin terkait dengan belajar komputer atau mouse-nya juga kayak gitu. Jadi usahakan supaya tetap meyakinkan orang tuanya seperti itu. Itu aja sih Kak. Kalau dari aku. Nah, nih, siapa nih yang mau nanya lagi? Kalau ada siswa yang ambil dua kelas secara bersamaan, desain grafis dan VP, terus besoknya dia graduation di waktu yang hampir sama. Pertanyaannya, kalau besok dia perpanjang cuma satu kelas, tutor mana yang akan dianggap bahwa siswanya yang prolon? Kalau kalau yang itu kayak kalau yang lebih tahu deh. Silakan kalau yang. Eh, ini kondisinya dua tutornya sama atau beda nih, Alwi? Mungkin biar cepet bisa ngomong aja nih biar kita enak nih diskusinya. Beda-beda. Beda, beda ya. Kalau beda kondisinya gini, misalnya Mas Alwi ini ngajar desain dan yang lainnya mungkin Mas Galang ngajar VP nih. Hmm. Tapi dia lanjut cuma satu nih dari desain grafis. Yang kita hitung adalah desain grafis, bukan visual programmingnya. Tapi yang kita hitung Alwi, oke, Henry VP. Nah, siswanya eh, dua kurs bersamaan, desain grafis dan visual programming. Dan dia cuma lanjut cuma satu. Kita lihat dia lanjutnya em, itu dari yang mana? Kita pasti tanya itu orang tuanya. Dia bakal lanjut yang mana? Dari kemana? Wait, agak interesting seperti ini. Kita sebelumnya, sorry sorry. Untuk case kayak gini kita belum pernah ya. Kayaknya dua tutor langsung jadi satu kayak gini. Yang berbeda siapa yang lanjutnya. Ini interesting case ini. Kita so far belum nemu case kayak gini. Kalau emang ini terjadi kayak gini, dari kita sih considerationnya ya kita pilih tutornya dua-duanya gitu. Karena nggak tahu nih mana yang buat anaknya nggak lanjut. Jadi considerationnya sih pasti kalau case-nya kayak gini ya kita pilih dua-duanya. Nah, bener tuh banyak orang tua yang ambis. Mungkin teman-teman juga ngerasakan kayak gitu ya. Orang tua yang ambis itu juga kita rasakan. Baru 8 9 tahun maunya ke Python Start. Nah, itu sama terjadi di sales kita. Ngaku anaknya segala macam bisa hebat. Udah anaknya orang tuanya ambisius banget. Pokoknya anaknya memang susah. Dikasih Python Start, ujung-ujungnya baru berapa pertemuan udah bilang anaknya mulai nggak ngerti itu. Nah, mungkin semua banyak yang relate ya gitu ya. Nah, itu juga hal yang kita cegah ya dari tim sales buat agresif sales. Kita nggak rekomend juga agresif sales seperti itu. Kita tetap sarannya ke usia. Kalau emang usianya udah pas dan ternyata kesusahan, ya itu pasti terjadi, pasti terjadi. Kita nggak bisa 100% patokannya usia anak itu bisa, karena itu kan beda-beda. Gitu. Nah, mungkin nanti ke depannya kalau Mas Alwi ngerasa ada case yang kayak gini, terus mungkin yang punya perpanjang satu, tapi punya Mas Alwi nggak
dihitung perpanjang tapi punya materi dihitung perpanjang, nanti bisa info aja ke teaching atau ke siapa atau lewat ISM. Nah, nanti kita bisa bakal rubah tuh. Kita bakal consider buat itu ya kita hitung sebagai prolongation dua-duanya. Gitu. Nah, eh, mungkin yang lain nih lebih enak kita diskusi nih. Mungkin semuanya, mungkin ada nih yang mau nanya pakai mikrofon atau apa. Jadi lebih enak nih kita nggak diem-diem kayak gini, nggak monolog. Jadi saling diskusi aja. Jadi diskusi ini sesi yang sebenarnya lebih aku pengen kita diskusi nih semuanya. Aku ngerti masalah, biar kita ngerti masalahnya apa. Jadi di sini aku head ISM, tapi aku juga sebagai leader dari project graduation ini. Nah, buat memahamin semua kendala yang ada, untuk memahamin proses yang terjadi selama ini. Nah, ini aku pengen nih diskusi sama semuanya ini. Jadi biar aku tahu, biar nanti semuanya kita review lagi mana yang benar, mana yang salah. Jadi sama-sama nih kita bareng-bareng coba apa ya? Ambil semua ide-ide dari yang lain atau mungkin masukan nggak cuma ide atau kritik, kita bebas ini, kita demokrasi gitu. Jadi sesuai dengan pemilu nanti kita bakal demokrasi gitu. Yang lain mungkin ada tentang prosedurnya kah, tentang segala macam, atau mungkin ini kak caranya nggak efektif kah, ini memberatkan kah. Nah itu kita diskusi bebas aja. Kalau emang ada yang mau ditanyakan, ada yang mungkin keberatan, ya it's okay nggak apa. Karena nah itu penting buat masukan buat aku, gimana memastikan bahwa project ini bisa lebih efektif lagi ke depannya. Atau ini guys, ada yang mau nyampein soal next level checklist itu. Kenapa sih harus pakai pertemuan 28 dan 32 prosedurnya yang ribet? Atau kenapa sih project itu harus dicek ke Notes BO? Pernah, em, apakah ada ini enggak yang mau disampaikan soal itu atau semuanya sudah oke, lancar? Oke, ini yang pertama ya. Kak, kalau ada siswa next level nggak lanjut, tapi berapa bulan kemudian lanjut dari kurs baru itu masuk prolong di bulan itu atau gimana? Enggak, itu contohnya gini. Ada siswa yang habis paketnya di bulan Desember. Ternyata di bulan Februari, di tanggal ini dia perpanjang lagi kelasnya. Kita hitung itu kejadian yang terjadi kita hitung itu fakta yang terjadi di bulan Februari. Tapi hitungan retention kita ini berdasarkan cohort. Nah, kita punya dua parameter, cohort dan fact. Jadi cohort itu kita hitung jika paketnya habis bulan Desember, dia mau perpanjang kapanpun, kita tetap hitung di bulan Desember. Kayak gitu. Nah, makanya kurasa kita sama ya, terutama buat salary ya. Dari ISM, dari tutor pun sama ya, buat bonusnya. Kita ngitungnya cohort, jadi kita punya maksimal batas waktu sampai kapan. Kalau dia perpanjang sampai batas waktu yang ditentukan, itu bakal kehitung dan masuk ke bonus. Nah, kalau dia lanjut lagi bayar di bulan yang jauh, itu tetap masuk di overall hasil kita. Tapi ya buat tutor mungkin bonusnya nggak masuk kayak gitu. Itu sama juga kayak ISM. Mungkin itu sama kayak hampir semua departemen kayak gitu. Kita ngitungnya kayak gitu. Nih, aku Um, oke, aku jawab yang pertanyaannya Mas Daud nih. Kalau Python Pro mhm. mostly kan usia 17 tahun, mereka kan lanjut ke Python Pro 2 kah? Nah, pas masuk kuliah nanti kayaknya pas lanjut. Nah, ini justru justru tak buat poin yang bagus buat ini ya, buat ngasih paham ke siswanya bahwa di Python Pro yang kedua itu justru kalau murid-muridnya udah kuliah malah akan terbantu kuliahnya dengan pelajaran Python Pro 2. Kenapa? Karena mulai kuliah semester 1 itu nggak mungkin langsung diajari pemrograman. Sementara di Python Pro 2 itu materinya udah seperti bootcamp. Bootcamp itu alias udah bener-bener project-project profesional kayak data science dan um, machine learning, habis itu game 3D, terus apa artificial intelligence, nah kayak gitu. Malah aku jadiin ini, Mas, jadiin power buat kita. Oh, ini belajar Python Pro aja gitu. Jadi malah malah bilangnya gitu aja. Jadi kayak aku kuliah nih, udah kuliah. Terus habis itu lah justru malah udah kuliah belajar Python Pro 2 dong.
Ini sih. Ya gitu guys. Ada lagi yang mau ditanyain. Overall gini. Guys, aku mau jujur-jujuran ya. Eh, nah, pas kuliah jadi insight Pythonnya. Nah, overall jadi dari nggak tahu ya. Mungkin orangnya juga nggak datang di sini sih. Yang punya kelas graduation. Kalau yang datang ke sini mah, yang rutin datang ke sini pasti kelas graduationnya ngecetang itu. Nah, jadi kendalanya kalau misalnya kelas graduation itu kan harus checklist ya, pas akhir-akhir tuh. Dari pertemuan 28 sampai 32. Itu kan ada checklistnya tutor-tutor tuh. Itu dari apa sih? Dari ngasih reminders, habis itu nyelesain proyek, proyek itu di-share ke notes back office, habis itu sambil presentasiin yang kita terapkan 32. Nah, dari data dari akhir bulan awal bulan ini sampai bulan 12 itu checklist itu yang ngelakuin di bawah 40%. Nah, apakah checklist itu menjadi kendala atau apa yang kita bisa tingkatkan lagi atau ada hal yang kira-kira dari tutor side perlu diubah nggak? Nah, gitu. Ada nggak guys? Atau kalian boleh punya masukan apa aja buat buat itu. Sebenarnya checklist itu kita sederhanakan lagi ya dari dulu. Apakah ada yang mau disampaikan atau ada yang mau diubah? Tapi gini ya, ini ini yang udah ngalamin ya, yang udah nganalisa data itu Om Leo ini juga nganalisa data, terus Mas Kevin juga sama aku sendiri. Gini, apalagi Mas Kevin tuh di di leadnya probation. Jadi gini, orang yang tutor yang ngelakuin checklist ya itu cenderung cenderung lebih punya banyak kemungkinan dan student student itu prolongation daripada yang nggak ngelakuin checklist itu. Jadi gitu loh. Jadi dengan adanya checklist itu malahan membantu untuk siswanya itu melakukan prolongation gitu. Punya kecenderungan di sana. Jadi kalaupun itu dilakuin itu bakal bakal ini sih, bakal oke sih menurutku. Nah, sama ini guys, aku punya ide ini. eh, Kemarin sempat kita discuss ya sama Om Leo, sama Mas Kevin, sama Mas Hawking juga, sama Alina juga. Jadi gini, aku juga dengerin ya kendalanya dari tutor-tutor itu cara mengkondak kelas graduation itu beda-beda. Kayak, oh kita tuh nggak punya satu standar yang kayak gini gitu loh. Nge, nge conduct kelasnya graduation tuh apa yang harusnya kita lakukan di kelas graduation dari awal sampai akhir di 90 menit itu. Misalnya, oh aku pertama presentasi, oh aku pertama discuss with parent, aku pertama ini. Nah, oke. Jadi kita itu di teaching sama ISM departemen sama CS itu kita berencana berkolaborasi membuat satu satu standar atau membuat satu video dan membuat satu satu SOP gitu buat ngekondak semua kelas graduation. Jadi eh, baik course-nya VP, desain grafik, Python Pro atau semuanya itu eh, kita kasih provide videonya itu buat tutor-tutor ditonton. Oh, seperti ini loh kelas graduation. Dan ini kita akan rencanakan recording di minggu ini, tapping di minggu ini. Nah, gitu. Jadi daripada checklist doang, kalian akan di-provide video juga buat belajar bareng. Termasuk tanya jawab, diskusi dengan orang tuanya, kita typing juga di videonya. Nah, jadi kita punya standar kayak gini sama buat kelas graduationnya. Nah, gitu sih. Itu yang akan kita lakukan next. Dan kita juga punya eh, apa itu namanya instruction gitu yang isinya mungkin possibility buat menjawab di kelas graduation, kelas next level, sorry. Oke, jadi gitu ya. Nah, eh, let's sum up lagi ya teman-teman ya. Jadi mungkin aku ulangin lagi di presentation itu di pertemuan ke-32 kita strict pada umur, kita strict pada lanjutan di salah satu course.
Kenapa kita nggak bikin pilihan-pilihan lagi? Kita stop ada pilihan lagi, kita strict pada eh, kelanjutannya course, ya itu gitu. Habis CK ya lanjut ke DL, habis DL lanjut ke VP lanjut ke game design. Nah, itu di belakang itu sudah kita presentasikan dan itu harus strict. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk kalian menjelaskan ke parents-parents lah anak saya suka ini suka itu, no kita sudah misalnya benar-benar nggak mau itu dikasih ke ISM aja. Nah, biar ke ISM nanti yang ngobrol ISM, tapi sebagai tutor kita strict dulu bahwa setelah lanjut ini ya udah sesuai dengan presentasi yang ada di website Next Level Checklist itu. Nah, itu yang penting sih. Jadi diharapkan setelah setelah kelasnya itu selesai, nah itu tuh mereka punya yang jam yang sama di situ lagi, ya gitu loh. Diharapkan itu seperti itu. Jadi tutornya ya itu lagi, ataupun kalau nggak bisa ngajar juga boleh ganti dan punya yang jam sama di kelas itu lagi, teman-temannya ya sama gitu. Kan enak tuh. Udah selesai 32 lesson, udah meluangkan waktu selama 8 bulan di hari Jumat malam misalnya. Setelah habis itu, oh kelasnya Jumat malam lagi. Nah, kan. Aku punya murid juga pengalaman ini sampai sampai mereka itu datang ke Solo kalau kalau tiap Natalan atau Idul Fitri gitu beberapa. Itu kelasnya ini udah hampir 2 tahun guys. Dari aku mau buka bulan bulan November atau Desember itu 2022 sampai sekarang. Orangnya juga itu udah ini Python Start 1 kan dulu. Ini udah mau lulus Python Start 2 dan mereka mau lanjut Python Pro 2. Aku mau berarti bisa nemeni sekitar 2 tahun lebih. Itu kelasnya ada tuh hari Sabtu. Nah, jadi gitu sih yang akan kita bangun tuh kalau bisa seperti itu. Ntar kita juga berkolaborasi sama parents juga bikin webinar. Kemarin kita eh, sempat diskusi. Mungkin gitu aja, guys. Ada yang mau ditanyain lagi? Kebetulan udah jam 10. Nih, silahkan nih nanya-nanya nih ke ISM. Iya, Atau mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Kalau emang ini waktunya udah over, um, aku terbuka. Kalian bisa chat aku atau mungkin ada masukan atau gimana, bisa hubungi langsung aja ke aku gitu. Terus mungkin setelah ini nanti kita bakal coba kirimkan dokumen ya di Notion perihal tadi dan kita buat beberapa apa ya istilahnya list lah nanti apa yang mungkin bisa dilakukan apa yang jangan gitu. Sekali lagi kita nggak minta buat tutor buat jualan kita minta tutor hanya rekomendasikan terus em, apa ya lebih coba buat gimana caranya selama di kelas itu menjalin kedekatan lah sama anak anggaplah itu adik-adiknya semuanya gitu dari itu mungkin kalau kalian bingung atau gimana, yang penting udah rekomendasikan orang tuanya mungkin nanti komen kalau anaknya nggak cocok usianya atau gimana, itu kalian bisa lemparkan lagi nanti ke ISM gitu. Em, dari kita udah dari ISM, nah, nanti setelah ini kita coba nanti kirimkan ke Galang perihal Notion kita em, apa ya, tips lah kita berbagi aja karena aku tahu semuanya udah punya pengalaman, sudah punya caranya masing-masing, tapi mungkin ada yang belum, mungkin kelewat atau gimana, jadi bisa saling bermanfaat aja. Dan ini kita nggak nuntut karena ini win-win solution ya. Dari tutor dapet sama-sama ada win lah kita berdua karena kita nggak nuntut dan ini mutualisme berdua gitu. saranku PP ini presentasi project tetap di lesson 32 aja Kak. Biar pamer project langsung di hadapan parents. Kalau di lesson 31 projectnya masih ada kurang ini itu project di share parents akhir lesson 31 nggak apa-apa. Sekalian kalau masih ada bug suruh memotivasi anaknya buat benerin perbaiki lagi sebelum project file. Boleh sih. Ini boleh juga saran yang bagus.
Jadi pertemuan 31 itu aku nggak bilang bahwa itu project harus ini ya, project harus presentasi ya. Pertemuan 31 itu. Pertemuan 31 itu bilangku bahwa project harus selesai. Nah, gitu. Jadi project itu harus selesai di habis pertemuan 31 itu. Pertemuan 32 udah nggak ada buat project, tapi bisa digunakan ini, presentasi proyek. Nah, ini boleh besok tak tambahkan di ini ya, di tapping tapping video kita. Jadi kita bisa ini bareng-bareng ya share apa itu namanya dari awal sampai akhir gimana itu seharusnya kelas 32 itu di kondak itu nanti kita bisa share, kita ada instruksi terstruktur juga buat ini, buat bantu tutor-tutor yang mungkin belum belum punya experience di inilah di lesson project. Oke, mungkin gitu aja sih. Ada yang mau ditanyakan atau dibahas lagi nih mumpung mumpung malam yang spesial nih. Yang datang juga udah lumayan banyak nih 35 Ini 30. sini aku unek-unek Boleh, boleh. Mumpung ada wajahnya Om Kevin, Mbak Sinta, Om siapa ini? Om ini aku nggak pernah ngobrol ya, Om yang kacamata baju hitam. Om Leonar. Boleh, Bang. Oke. Kayaknya bingung, tapi ini, aduh ini di record ya, bahaya Hmm. nggak ini? Oke, tak matiin aja.